Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, kali ini kita akan bareng-bareng mengupas tentang tutorial menggunakan Classroom untuk pembelajaran e-learning atau electronic learning, atau bahasa Indonesianya adalah pembelajaran elektronik. Nah, seperti biasa, di sini saya akan membagikan tutorial menggunakan Classroom membuat kelas. Ya, kalau kita sebagai pengajar yaitu membuat kelas, dan nantinya kalau sebagai siswa bagaimana cara joinnya di handphone ya. Nah, langsung saja. Yang pertama, teman-teman bisa siapkan aplikasinya. Sebenarnya di web juga, di Google Chrome misalkan ya, di sini ini bisa. Nah, tapi saya pakainya aplikasinya. Oke, yang pertama kita klik Google Classroom. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah kelas-kelas yang saya ikuti sebagai siswa. Nah, jika kita sebagai pengajar gitu ya, dan ingin membuat kelas, nanti teman-teman tinggal klik icon plus yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik, kemudian ada buat kelas, ada gabung ke kelas. Nah, kalau membuat kelas yang ada di atas ini buat pengajar ya, kalau kita mau bikin kelas. Nah, kalau gabung ke kelas ini posisinya kita sebagai murid yang akan gabung gitu ke kelas guru kita. Nah, biasanya kalau gabung ke kelas ini nantinya sama pengajarnya atau gurunya ini, atau misalkan dosen, sudah diberikan kode atau link untuk masuk ke kelasnya. Nah, karena kita sekarang akan membuat kelas, maka kita akan klik buat kelas. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan langsung ke kolom ini ya. Nah, di sini ada nama kelas. Nama kelas ini wajib diisi. Misalkan nama kelasnya adalah MIPA 11 ya. Kemudian ada bagian. Nah, kalau bagian teman-teman bisa cantumkan jam masuk si kelas MIPA 11 ini. Misalkan jam masuknya adalah jam 13.00 sampai 14.00 misal ya. Kemudian ruangnya di mana? Nah, di sini ruangnya ruang B misalkan ya. Kemudian mata pelajaran ini mata pelajaran apa? Mata pelajaran yang akan mata pelajaran yang akan teman-teman ajarkan gitu, yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada anak MIPA 11 ini. Misalkan mata pelajarannya adalah PAI ya, atau Pendidikan Agama Islam. Nah, sekedar info saja, untuk bagian ruang dan mata pelajaran ini sebetulnya tidak wajib untuk diisi. Yang wajib ini adalah yang ada di atas. Oke, tapi saya isi aja semuanya ya. Nah, nanti kita tinggal klik icon ini ya. Ada tulisan buat yang ada warna birunya. Nah, udah, ini kelas kita sudah dibuat. Nah, sekarang kita akan lihat di ini forum. Jadi nanti teman-teman atau Bapak Ibu pengajar sekalian bisa berinteraksi dengan murid-muridnya di forum ini. Jadi bisa kelihatan kegiatannya. Kemudian kita lihat tugas kelas ya. Nah, di sini ada icon plus ya di pojok kanan bawah, kita klik. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman pengajar yang mau membuat tugasnya, nah ini misalkan ini tugas. Nah, nanti judul tugasnya misalkan menyebutkan rukun iman. Nah, deskripsinya adalah menyebutkan misalkan rukun iman ada berapa. Nanti di sini kalau misalnya mau tambah lampiran seperti link YouTube atau mau upload file PowerPoint, nah bisa di sini. Kemudian ini, nah ketika nanti si anaknya mengerjakan tugas tersebut, telah mengirim tugas tersebut, nantinya bisa 100 poin atau nantinya tidak dinilai ya. Kemudian batas waktu, nah nanti batas waktunya mau misalkan batas waktunya ini sampai 1 minggu dari sekarang, itu dari tugas itu dibuat. Misalkan sekarang tanggal 23 Oktober. Nah, 1 minggu kemudian misalnya akan dikumpulkan pada tanggal 1 November pada pukul 23.59. Nah, nanti kita tinggal klik tanggalnya aja. Nah, akan dikumpulkannya 1 November. Nah, oke, simpan misalkan seperti itu. Nah, ini topiknya tentang apa? Ini sebenarnya tidak. Nah, ini tinggal kita klik icon plus yang ada di bawah, topik baru ya tulisannya. Nah, tinggal masukin topiknya apa. Deskripsinya kan
mata pelajaran ini harus dikerjakan dan dibaca semua siswa dengan berhati-hati. Misalkan ya, judul tugas rukun iman ya. Nah, nanti lampirannya bisa tambahkan file ya yang seperti atau link yang telah saya jelaskan. Nah, tugaskan. Nah, tugas selanjutnya nanti juga akan ada jamnya, di postingnya kapan oleh kita. Nah, nantinya ada di sini. Kita lihat, nah ada forum kan. Nah, oke, tugas siswa sebenarnya. Nah, petunjuknya nanti kalau ada filenya nanti biasanya ada di bawah sini, sekitar sini. Nah, di sini ada tenggatnya udah terlihat. Di sini anggota. Nah, karena saya di sini posisinya sebagai pengajar, maka saya ada di sini ya di atas. Kemudian nanti ketika saya membagikan link, nah nanti siswa-siswa yang sudah join atau masuk ke dalam kelas saya di Google Classroom ini akan terlihat di bawah sini gitu. Nah, untuk membagikan linknya bagaimana? Di sini kita klik ini aja. Nah, link bagikan atau salin link. Nah, salin link aja, link undangan disalin. Nah, udah tinggal dikirimkan gitu ke anak-anaknya gitu. Nah, kemudian dari tugas kelas, nah kita coba lagi yang lainnya. Nah, di sini pertanyaan. Nah, teman-teman juga nanti bisa membuat pertanyaan di Google Classroom ini. Nah, nanti judulnya apa? Judulnya misalkan pilihan ganda materi rukun iman misalkan ya. Nah, nanti misalkan kalau mau dikasih deskripsi boleh, atau tidak juga tidak apa-apa. Nanti sebenarnya misalkan materi ini berisi misalkan 5 soal pilihan ganda atau lain-lain gitu ya. Nah, di sini ada siswa dapat mengedit jawaban, siswa dapat membahas jawaban. Nah, ini boleh. Nah, ini antara jawaban singkat atau pilihan ganda ya. Nah, kita pilihan ganda, siswa dapat melihat ringkasan kelas. Oke. Nah, opsinya ada. Nah, setelah itu nanti kita ini opsinya, misalkan opsi rukun kan, misalkan pertanyaannya rukun iman ada berapa, misalkan 4, opsi kedua 5, 6, 7. Nah, misalkan sampai E tinggal tambahkan opsi aja gitu ya. Nah, seperti tadi ini batas waktu pengerjaannya sampai kapan. Nah, ini berapa poin. Nah, ini ada 100 poin atau tidak dinilai gitu. Kemudian nanti ini lampiran seperti biasa, apakah mau masukin linknya atau mau upload file. Jadi si soalnya dari file yang kita pilih gitu. Deskripsinya bisa, oh iya, deskripsinya juga bisa ini ya, bisa pertanyaannya, memasukkan pertanyaannya. Nah, ini kalau misalnya salah bisa dihapus juga. Draft atau pengerjaannya bisa disimpan, jadi kita tidak perlu, kalau misalnya lupa atau nanti lagi mau membuat soalnya dulu, bisa disimpan aja, di save draft. Nah, nanti kalau misalnya kita menambahkan deskripsi nanti akan terlihat di sekitar sini ya, di atas komentar kelas. Oke, kita coba yang lain. Nah, ini coba materi. Nah, ini seperti tadi tugas gitu ya. Nah, kalau mau ngasih tugas lewat yang tugas ini di atas. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan materi lewat sini, judul materinya apa, deskripsinya bagaimana, kemudian lampirannya seperti file atau linknya tuh bisa. Nah, sebenarnya sama aja, cuman mungkin kalau yang tadi itu antara tugas atau pertanyaan, nah yang terakhir ini adalah materi. Nah, nanti kan terlihat di sini progres, bukan progres. Jadi soal-soal yang kita kasih tuh. Nah, ini jawaban siswa. Nanti karena kita adalah diposisikan sebagai pengajar, nanti jawaban siswa ini akan terlihat di sini. Tapi berhubung karena di Google Classroom saya, di kelas saya ini belum join siswa dan nanti masih kosong begitu. Oh iya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya untuk membuat
e-learning dengan menggunakan Google Classroom. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.